Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kita masih membahas tentang persiapan SKD tes karakteristik pribadi. Sebelum itu, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe channel ini. Oke, mungkin teman-teman sudah melihat video-video sebelumnya tentang persiapan SKD tes karakteristik pribadi. Kali ini lanjutan teman-teman. Nah, lanjutan dari video-video sebelumnya. Langsung saja, untuk soal pertama, Anda sedang berada di luar kantor untuk melakukan survei kepada para petani di desa-desa. Atasan Anda mendadak mengabarkan agar Anda dapat bergabung mengikuti meeting penting yang dilakukan online dengan salah satu kementerian. Namun, kebetulan lokasi tempat Anda melakukan survei saat ini amat sangat susah sinyal. Menyikapi hal ini, maka A. Meminta maaf kepada atasan karena Anda terkendala sinyal. B. Mencoba bergabung, jika tidak bisa maka tidak ikut agenda meeting. C. Mencari lokasi yang strategis yang sinyalnya terjangkau. D. Mengatakan bahwa Anda sedang di lokasi susah sinyal dan meminta agar hasil meeting direkam dan dikirimkan kepada Anda. E. Menghubungi teman dan meminta bantuannya untuk mewakilkan Anda mengikuti meeting karena hal tersebut penting. Mana jawaban yang paling benar, teman-teman? Jawaban yang paling benar ada pada opsi C, yaitu mencari lokasi yang strategis yang sinyalnya terjangkau. Aspek penilaian yaitu profesionalisme. Mari kita cek masing-masing skor opsinya. C dengan skor 5, D dengan skor 4, E dengan skor 3, B dengan skor 2, dan A dengan skor 1. Kenapa pilihan C skornya paling tinggi? Sebagai seorang pegawai yang profesional, maka Anda harus bisa mencari alternatif untuk bisa memecahkan suatu masalah dalam situasi yang terdesak sekalipun. Lanjut soal nomor 2. Anda baru saja tiba di rumah setelah menempuh 30 menit perjalanan dari kantor. Saat Anda baru akan merebahkan badan, tiba-tiba atasan Anda menelpon dan meminta Anda segera mengirimkan beberapa berkas penting melalui email saat itu juga. Sikap Anda adalah A. Mengatakan Anda sudah di rumah dan sudah bukan lagi jam kerja. B. Segera mengirimkan berkas yang dimaksud oleh atasan Anda. C. Mengatakan akan mengirim berkas setelah Anda beristirahat. D. Mengirimkan berkas meski sambil kesal menggerutu. E. Mendadak memutus telepon dari atasan dengan alasan sinyal buruk. Mana jawaban yang paling benar, teman-teman? Jawaban yang paling benar ada pada opsi B. Segera mengirimkan berkas yang dimaksud oleh atasan Anda. Aspek penilaian yaitu profesionalisme. Mari kita cek masing-masing skor opsinya. B dengan skor 5, C dengan skor 4, D dengan skor 3, A dengan skor 2, dan E dengan skor 1. Kenapa pilihan B skornya paling tinggi? Sebagai seorang pegawai yang profesionalisme dalam menjalankan apa yang ditugaskan kepada Anda, maka yang seharusnya dilakukan adalah segera mengirimkan berkas yang dimaksud oleh atasan Anda. Lanjut soal nomor 3. Setelah jam istirahat selesai, atasan Anda mengumpulkan karyawan di divisi marketing untuk membahas bahwa 3 bulan terakhir terjadi penurunan omset produk-produk yang dijual, sehingga berimbas pada profit yang diterima perusahaan.
Jika keadaan ini tidak bisa diubah hingga 2-3 bulan ke depan, kemungkinan perusahaan akan melakukan pengurangan jumlah karyawan. Upaya yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan omset. C. Mempelajari faktor apa saja yang menyebabkan penurunan omset. D. Siap mengikuti arahan dari pimpinan. E. Tetap mendukung apapun yang menjadi kebijakan pimpinan. Mana ya jawaban yang paling benar, teman-teman? Jawaban yang paling benar ada pada opsi B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan omset. Aspek penilaian yaitu profesionalisme. Mari kita cek masing-masing skor opsinya. B dengan skor 5, C dengan skor 4, D dengan skor 3, E dengan skor 2, dan A dengan skor 1. Kenapa pilihan B skornya paling tinggi? Sebagai seorang karyawan yang profesional, harus bisa mencari cara atau pendekatan baru untuk meningkatkan kualitas atau kinerja. Lanjut untuk soal nomor 4. Anda hari ini lembur. Anda harus menyiapkan laporan kegiatan yang akan diserahkan besok hari. Ketika Anda sedang mengulik laptop kantor mencari beberapa kwitansi untuk pelaporan, tanpa sengaja Anda menemukan dokumen berupa file di laptop kantor yang berisi rahasia perusahaan. Maka sikap Anda A. Melapor kepada pimpinan bahwa ada file-file rahasia yang tidak tersimpan di folder khusus, sebagaimana mestinya. B. Fokus kepada tugas Anda saja. C. Menceritakan kepada rekan kerja mengenai adanya file rahasia tersebut. D. Langsung menutup file berisi dokumen tersebut tanpa menghiraukan isinya, karena bukan urusan Anda untuk mengetahuinya. E. Membuka dan melihat-lihat sekilas isi rahasia-rahasia perusahaan yang selama ini tidak diketahui pegawai biasa. Mana jawaban yang paling benar, teman-teman? Jawaban yang paling benar adalah pada opsi A. Melapor kepada pimpinan bahwa ada file-file rahasia yang tidak tersimpan di folder khusus, sebagaimana mestinya. Aspek penilaian yaitu profesionalisme. Mari kita cek masing-masing skor opsinya. A. Dengan skor 5, D. dengan skor 4, B. dengan skor 3, C dengan skor 2, dan E dengan skor 1. Kenapa pilihan A skornya paling tinggi? Seorang pegawai yang profesional harus bisa menjaga kerahasiaan perusahaan, termasuk ketika menemukan dokumen penting, maka harus bisa membuat keputusan yang berdampak jangka panjang dan menjaga amanah. Lanjut untuk soal nomor 5. Kecerdasan pembuatan AI dalam bentuk aplikasi ChatGPT sedang marak dipergunakan karena cara kerjanya yang diklaim bisa melakukan berbagai macam tugas dalam satu waktu. Sebagai perusahaan yang menyediakan jasa layanan, pimpinan di perusahaan tempat Anda bekerja juga ingin meningkatkan pelayanan pelanggan, khususnya di bagian customer service, dengan memanfaatkan ChatGPT dalam bentuk template. Sikap Anda selaku pegawai adalah A. Mendukung terrealisasinya penerapan AI agar pelayanan semakin optimal. B. Membicarakan hal ini dengan rekan kerja karena merasa kebijakan atasan terlalu subjektif. C. Menyesuaikan penggunaan program tersebut jika dibutuhkan saja. D. Mendukung dan segera mempelajari cara kerja AI untuk bisa meningkatkan layanan dalam menjawab pertanyaan pelanggan. Dan E. Menolak
dengan alasan sebagai customer service Anda masih mampu memberikan layanan. Jawaban yang paling benar mana teman-teman? Jawaban yang paling benar ada pada opsi D. Mendukung dan segera mempelajari cara kerja AI untuk bisa meningkatkan layanan dalam menjawab pertanyaan pelanggan. Aspek penilaian yaitu profesionalisme. Mari kita cek masing-masing skor opsinya. D dengan skor 5, A dengan skor 4, C dengan skor 3, B dengan skor 2, dan E dengan skor 1. Kenapa pilihan D skornya paling tinggi? Sebagai seorang karyawan, maka Anda harus bisa dan mampu menyesuaikan dengan dinamika dan tuntutan jangka panjang perusahaan. Oke, baik teman-teman semua, segitu dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dalam mempersiapkan SKD tes karakteristik pribadi. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.